satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Tujuan dari video yang saya buat ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi syariah dengan dosen pengampu Pak Dr. Suwito SD MSI AK CSRS CSA. Nah, sebelum saya lanjut ke video penjelasannya, perkenalkan, saya Sohaibah Ali dengan NPM 0227241114. Saya dari kelas 3E Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, itu saja perkenalan singkat dari saya. Langsung saja kita ke video penjelasannya. Bank syariah adalah perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka, sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dari sistem tersebut. Keuntungan inilah kemudian digunakan pihak bank atau selaku pengelola untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi yang bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Nah, sebagai uji coba gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas. Di antaranya dikerjakan di Bandung dan di Jakarta. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia mendorong peningkatan jumlah BUS yang awalnya hanya terdapat 5 BUS kemudian menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Selain itu, semenjak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam 2 dekade, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap pelayanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan menjadi salah satu sistem terbaik dan sangat lengkap yang diakui secara internasional, yang dimana terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan 162 BPRS. Total asetnya mencapai 273 triliun dengan pangsa pasar 4,61% pada akhir tahun 2013. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia atau BI ke OJK. Maka pengawasan dan pengaruh perbankan syariah juga beralih ke OJK. Indonesia kini mempunyai bank syariah terbesar
Syariah Indonesia atau BSI yang sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di tanah air. Kehadirannya menjadi tonggak penting karena menghadirkan alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, bebas dari unsur riba dan spekulasi. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan perbankan syariah semakin pesat. Banyak bank konvensional membuka unit usaha syariah, bahkan kini ada beberapa bank yang sepenuhnya beroperasi dengan prinsip syariah. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, pada praktik perbankan syariah di Indonesia ini terdapat prinsip utama dari perbankan syariah yang dimana adalah larangan terhadap 3 hal penting, yaitu yang pertama adalah riba. Riba adalah segala bentuk tambahan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas usaha produktif. Yang kedua yaitu gharar. Gharar adalah ketidakjelasan dalam akad atau transaksi. Yang ketiga yaitu masyir. Masyir adalah spekulasi atau perjudian. Perbankan syariah menekankan konsep bagi hasil atau profit and loss sharing, serta keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Jadi, keuntungan dan risiko ditanggung bersama antara bank dan nasabah. Contohnya, dalam akad mudharabah, nasabah menyediakan modal dan bank mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal. Nilai-nilai seperti amanah, transparansi, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi utama agar seluruh kegiatan keuangan tetap berada dalam koridor syariah. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan perbankan syariah adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Banyak aturan keuangan di Indonesia masih berorientasi pada sistem konvensional. Hal ini menyebabkan beberapa produk syariah sulit diimplementasikan secara maksimal karena belum memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, koordinasi antara lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional masih terus perlu disempurnakan agar kebijakan lebih konsisten. Namun, perkembangan positif mulai terlihat dengan adanya berbagai fatwa dari MUI, penguatan regulasi OJK, serta langkah pemerintah untuk mendorong Islamic Finance sebagai bagian dari ekonomi nasional. Perbankan syariah juga menghadapi tantangan besar dari bank konvensional yang sudah lebih lama beroperasi dan memiliki jaringan luas. Banyak masyarakat masih belum memahami sebetulnya bagaimana sistem syariah bekerja. Ada yang mengira bank syariah sama saja dengan bank biasa, hanya diganti istilahnya. Karena itu, edukasi publik menjadi kunci penting